Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Nahmaduhu ala kulli hal hamdan yunqabilu ni'amahu wa yudafi'u ni'mahu wa yusawi ziyadatan ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa ar-rajul al-haditsa thumma altafat fahiya amanah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, al-haditsu bainakum amanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan Nabi seluruh alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, pagi hari ini kita sudah masuk 10 kedua di bulan Syawal dan hampir masuk 10 ketiga. Tidak berasa bulan Syawal menjadi titik balik, menjadi barometer kita untuk menjadi manusia yang bukan hanya Ramadaniyah, yang bukan hanya baik, bukan hanya orang yang beramal soleh di bulan Ramadan saja, tapi justru Syawal menjadi titik balik, tolak ukur bagaimana kita ini sehingga sampai 11 bulan yang akan datang menjadi pribadi yang rabbaniyah, yang terus dan tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lamanya kita digembleng jamaah sekalian dengan amalan-amalan yang luar biasa kita laksanakan dari mulai pagi hingga pagi kembali, diisi dengan kegiatan-kegiatan islami, kegiatan-kegiatan Ramadhani, sehingga Syawal ini yang seharusnya jangan sampai melemah. Salat kita tetap semangat, baca Quran kita tetap semangat, puasa kita tetap lanjut. Bahkan Syawal ini juga mampu menutup kekurangan-kekurangan di bulan-bulan sebelumnya. Rasul menyampaikan di antara fadilah bulan Syawal, di antaranya puasanya 6 harinya Syawal saja mampu menutupi setahun, dan senilai setara dengan puasa setahun penuh setelah kita jalankan selepas Ramadan. Dalam hadis Rasul menyampaikan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fakannama shaumad dahri kulluh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasanya maksimal, ibadahnya maksimal, amal solehnya maksimal, kemudian diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, baik berturut-turut maupun berpisah selama bulan Syawal, kita mampu menyelesaikannya, maka faka'annama seperti orang yang puasa setahun penuh. Jamaah sekalian,
Bulan Syawal juga menjadi bulan yang disebut dengan bulan yang tumbuh, naik, semakin baik. Sekarang kita perhatikan apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini sehingga menjadi bulan yang juga memiliki keutamaan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka kita harus memperhatikan apa yang harus kita jaga di antaranya, yaitu kita harus menjaga etika kita, akhlak kita, dan lisan kita. As-sukhriyah wal istihza, di antara yang harus kita jaga untuk terus konsisten dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Apa itu sukhriyah wal istihza? As-sukhriyah adalah menghina, istihza adalah merendahkan. Jangan sampai di awal bulan setelah Ramadan ini setelah kita bermaaf-maafan, bersilaturahim, tidak ada lagi yang istilah kata ada orang yang al-sukhriyah, yaitu menghina, wal istihza, dan merendahkan. Wa huwa muharramun, dua hal atau dua perkara tersebut itu muharraman, Allah haramkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, kalian jangan saling menghina, qaumun, kaum yang satu, min qaumin, dari kaum yang lainnya. Satu jamaah dengan jamaah yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, satu komunitas dengan komunitas yang lainnya, satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Karena asa ayyakunu khairam minhum, karena terkadang orang yang kita hina, yang kita rendahkan justru lebih baik daripada golongan tersebut. Seperti contoh jamaah sekalian, dulu ketika Rasulullah dakwah dengan Islamnya, maka orang-orang jahiliyah ini selalu menghina dan mencaci maki Rasulullah, karena Rasul dianggap membawa ajaran baru dan menghina dan merendahkan Tuhan-Tuhan mereka yang sudah lama mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kakek nenek moyang mereka, sehingga Muhammad itu saat itu dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya untuk keyakinan mereka. Jamaah sekalian, kita juga terkadang dalam komunitas kita, dalam kelompok kita, dalam jamaah kita merasa adalah kelompok kita, jamaah kita, komunitas kita adalah orang yang atau kelompok yang paling bagus, paling baik, paling mengerti atau paling faham dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi Allah sampaikan asa ayyakunu khairam minhum. Terkadang kelompok, individu atau siapapun yang kita rendahkan, yang kita hinakan justru lebih baik daripada mereka. Begitupun wala nisaun min nisa'in, begitupun wanita, sesama wanita biasanya saling membicarakan satu dengan yang lainnya. Tapi perlu diketahui asa ayyakunna khairam minhunna. Terkadang mereka yang dikucilkan, yang dihinakan, yang direndahkan, yang diremehkan justru lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang mereka yang merasa diri paling benar, paling baik. Wa mana sukhriyah al-istihanah, mana sukhriyah adalah merendahkan, wa tahqir menghinakan, wa tanbih dan juga mengingatkan alal uyub atas aib-aib wan naqais dan kekurangan-kekurangan ala wajhin yadhaku minhu atas satu sisi yang membuat atau yang dapat membuat orang lain menjadi atau mencibirnya, menertawakannya. Makna sukhriyah Allah Subhanahu wa taala pakai dalam ayat Al-Qur'an karena memiliki makna yang banyak. Makna istihanah menghina, at-tahqir merendahkan, at-tanbih
mengingatkan kepada aib-aib dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, kelompok lain, sehingga hal ini ketika disampaikan menjadi bahan candaan, menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan hinaan, dan sangat merendahkan bagi kelompok yang kita hinakan. Jamaah sekalian, ini yang perlu kita hindari. Wa alaihi qaulu ta'ala sayakunu khairam minhum, asa yakunu khairam minhum. Terkadang mereka yang dihinakan, yang direndahkan lebih baik daripada mereka. Ai lastahtakiruhu istisgharan fala allahu khairum minka. Jangan sekali-kali merendahkan siapapun atau menganggap kecil hal apapun, apalagi terlebih terhadap dosa-dosa kita. Kita seringkali menganggap dosa yang kita lakukan urusan sepele, gampang dimintakan maaf, gampang dimintakan ampun, gampang dilupakan. Tetapi terkadang orang yang menerimanya, orang yang kita salahi, yang kita hina, yang kita rendahkan, yang kita caci maki, itu bisa jadi urusannya nanti jadi besar. Seringkali kita merendahkan dosa-dosa kita, padahal kita nggak tahu dosa yang mana yang nantinya justru akan menjadi paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga seringkali meremehkan amal soleh, padahal kita nggak tahu amal terbaik mana yang kemudian nanti akan Allah terima. Bisa jadi amal yang kecil, yang seolah-olah tidak bernilai, tapi justru itu akan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat bahwa kisah yang pernah kami sampaikan, ada orang yang kemudian pernah suatu ketika datang ke relasi orang tuanya dengan bermaksud tujuan dia akan menagih atau mengambil satu dulu investasi yang pernah dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya. Kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan keluarganya, menjadi orang susah. Dia teringat bahwa dulu orang tuanya pernah investasi, nanam saham bareng-bareng dengan kawannya. Ketika ditagih, dikasihlah. Suatu ketika endingnya dikasih. Itu sebelum dikasih itu jamaah sekalian, yang dikasih adalah satu bungkus oleh-oleh atau roti atau apalah makanan saat itu. Sehingga ketika di perjalanan dia membawa makanan yang nantinya untuk orang rumah, itu ketemu dengan seorang ibu dan juga anaknya yang dalam kondisi sangat memprihatinkan, melebihi nasibnya saat itu. Maka roti itu kemudian atau makanan itu dibagi menjadi dua. Separuhnya dibawa pulang, separuhnya diberikan kepada ibu dan juga anaknya yang menderita tadinya, mas sekalian. Selepas itu, yang kemudian takdir membawanya menjadi orang sukses, itu ketika saham atau investasi yang dilakukan oleh orang tuanya ternyata dikelola dengan baik oleh temannya, oleh kawannya yang memang amanah. Sehingga hasil daripada investasi, nanam saham atau apapun itulah yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga ada hasil yang disimpan, diberikanlah kepada ahli warisnya karena orang tersebut sudah meninggal. Jadilah dia miliuner dengan hasil yang tadi dikelola oleh temannya tadi yang amanah tadi, jamaah sekalian. Dengan itu dia bisa beramal, bisa membangun masjid, musola, yayasan, santunan dengan berbagai macam, karena dia saat itu orang yang sangat punya. Tapi qadarullah jamaah sekalian, diberitakan bahwasanya selepas kematiannya justru ada yang mendapatkan informasi melalui mimpinya orang soleh itu, diceritakan oleh si fulan tersebut bahwa amalan yang ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ketika dia membangun masjid saat dia kaya, menyantuni orang-orang saat dia mampu, tapi justru sepotong kue, sepotong roti yang saat itu dalam kondisi sama-sama miskinnya yang diberikan kepada si ibu dan anaknya yang menderita tadi, ternyata doa si ibu dan anak tembus ke langit. Roti dan kue yang saat itu nilainya tidak seberapa justru melebihi nilai-nilai amal-amal yang dilakukan setelahnya dalam kondisi mampu. Artinya amalan itu bukan sedikit banyak yang kita lakukan nilai atau kuantitasnya, tapi kualitasnya yang seringkali Allah lihat. Kita sholat subuh, kenapa sholat subuh bahkan sunnahnya senilai dengan
dunia dan seisinya, kenapa tidak sholat isya yang 4 rakaat? Sholat zuhur, sholat asar 4 rakaat. Kenapa enggak sholat maghribnya yang 3 rakaat? Kenapa enggak sholat yang tahajud yang seringkali kita 8 rakaat? Tapi justru sholat subuh atau qobliyah subuhnya yang bernilai dunia dan seisinya. Kalau dinilai dari kuantitas, jumlahnya jauh. Tapi kan juga sering kita abaikan. Karena kita sering meremehkan amalan tersebut, jemaah sekalian. Oke, yang berikutnya, wa hadza innama yuhramu fi haqqin man yata'adza bihi. Fa amma man ja'ala nafsahu muskhiratun wa rubbama fariha biman yasharu bihi kanat as-sukhriyah fi haqqihi min jumlatil mizah. Terkadang kita juga menganggap itu sepele dengan orang yang seringkali kita, wah si fulan, si anu. Yang kita khawatirkan adalah orang yang kita sakiti ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beruntung adalah orang yang kita baiki meskipun kita lupakan kebaikan kita kepada orang tersebut. Yang beruntung adalah ketika dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, dia berbuat baik kepada saya, menolong saya, membantu saya di saat saya betul-betul membutuhkan pertolongan. Dia adukan kepada Allah, ya Allah, muliakanlah hidupnya, muliakanlah kehidupan dunia dan akhiratnya. Masya Allah nih jamaah sekalian. Makanya nanti di akhirat itu akan banyak orang-orang yang kaget ketika dia tidak berinvestasi dalam jumlah yang banyak, ternyata dia akan memanen atau mendapatkan buah yang begitu banyaknya. Karena apa? Karena amalan pahala atau amalan yang kita lupakan ternyata sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sekarang begini, kita membantu orang 100.000 misalkan, tapi dia betul-betul sangat membutuhkan uang itu ketika saat itu, dibanding kita memberikannya 1 juta tapi orang itu saat itu tidak begitu membutuhkan, tentu nilainya akan berbeda. Oke, yang berikutnya, ifsa'us sir. Yang berikutnya setelah as-sukhriyah wal istihza, yang berikutnya adalah al-ifsa'us sirri, yaitu mempopulerkan atau menyebarkan rahasia. Ini yang bahaya. Wa huwa munhiyun lima fihi minal ida wa tahawun bihaqqil ma'arif wal asdiqa. Ifsa'us sirri ini menyebarkan, nah kita jangan sampai ya ada yang sifatnya rahasia kita sebarkan. Wa huwa munhiyun, itu dicegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi minal ida wa tahawun bihaqil ma'arif wal asdiqa. Karena ini menyakiti dan menghinakan hak perkenalan, perkawanan, persaudaraan, nanti akan melukai dan mencederai persahabatan. Kita biasanya cerita sama seseorang nih yang kita anggap kita percaya tentang kehidupannya misalkan, masa lalunya misalkan, nasib dan kondisinya misalkan. Kita cerita dengan orang yang dianggap kita sudah dekat, sudah mampu atau bisa menjaga rahasia, namun kemudian hari cerita itu sampai, kalau untuk perbaikan boleh silahkan, tapi kalau untuk dalam rangka membuka rahasia, merendahkannya, ini yang tidak boleh. Untuk perbaikan gimana? Kalau dia terus memendam itu menjadi satu masalah, nanti akan jadi bumerang. Maka dengan kita mencarikan solusi, misalkan memberikan tahu kepada siapa yang dianggap bermasalah, nanti bisa jadi. Contoh, kita cerita dengan seseorang dengan keluhan-keluhannya, kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan misalkan, maka dengan disampaikan, dan nanti akan dipikirkan nasibnya bagaimana, akan dipikirkan bagaimana kondisi dan kehidupan kelangsungan hidupnya selanjutnya, biar tidak mengeluh misalkan, biar dia rajin misalkan, biar dia tercukupi misalkan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang tidak boleh adalah membuka rahasia dengan maksud dan tujuan menyakiti
menghinakan dan merusak persahabatan dan persaudaraan. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Idza hadatsa ar-rajul al-hadis tsummal tafat fahiya amanah." Idza hadatsa ar-rajul, ketika seseorang bercerita dengan ceritanya, dengan rahasianya, tsummal tafat, kemudian dia berpaling, artinya dia tidak menyebarkan ke orang lain, fahiya amanah, maka itu yang disebut dengan amanah. Saya cerita ke bapak, kemudian bapak nanti tidak menyebar kemana-mana karena dianggap itu adalah hak privasinya, yang kemudian diceritakan kepadanya menjadi sebuah rahasia, sehingga bagi dia ini adalah tanggung jawab dia untuk menyimpannya, merahasiakannya, menjadikan sebuah amanah. Sekali lagi Rasulullah sampaikan, idza hadatsa ar-rajul, ketika seseorang mendengarkan curhatan, keluhan, rahasia dari orang lain, dari temannya, dari siapapun, tsummal tafat, kemudian dia berpaling dan menyimpannya rapat-rapat, fahiya amanah, maka itu yang disebut dengan amanah. Wa anhu, di hadis yang lain, al haditsu bainakum amanah, ucapan obrolan di antara kita dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok jamaah, itu amanah. Kita ngumpul di warung kopi misalkan, di meja misalkan, di majelis misalkan, seseorang ngomong, "Pak, ada info begini." Itu hanya lingkaran situ saja, karena dia tidak bilang kalau tolong sampaikan, berarti hanya internal di situ saja. Yang ini harus kita jaga, jangan sampai nyebar kemana-mana, sehingga tidak menyakiti pihak lain. "Pak, obrolan nih, satu grup, satu majelis membahas apa misalkan." Ya sudah, konteksnya yang dibahas adalah isi permasalahan yang di situ. Jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Kalau sudah mulai ada yang mau melebar, nggak usah ditanggepin, nanti jadinya kemana-mana, malah rame bahas yang tidak seharusnya dibahas. Karena sekarang ini sudah mulai latah orang nih, guru majelis taklim bahas politik, meskipun nggak haram juga, apalagi grup politiknya bukan orang politik bahas politik, bukan orang yang ahli agama bahas urusan agama, yang membahas yang bukan haknya, bukan bidangnya, sehingga menimbulkan masalah. Kecuali di situ ada pakarnya atau narasumbernya. Satu majelis ini majelis taklim, kita hadirkan narasumber. Contoh pagi ini adalah spesialisasi hadis misalkan, atau pekan berikutnya adalah spesialisasi fikih misalkan, tematik misalkan, maka itu nanti akan yang kita bahas majelis tersebut, sehingga nggak keluar konteks, nggak keluar arena, sehingga nanti kondusif, ada narasumbernya, dan narasumber kita jadikan narasumber. Karena terkadang kita ini juga sok keminter, narasumber kita jadikan bahan uji coba pertanyaan kita. Yang kita tanyakan terkadang yang sudah kita tahu jawabannya, itu nggak usah perlu ditanyakan. Orang nanya itu kan yang nggak tahu. Orang nanya jalan, itu karena dia nggak tahu jalan, bukan ngetes orang yang lewat tahu nggak dia jalan, akan kita tanyakan. Ini bukan dalam rangka soal-soal yang kita sampaikan. Ini uji coba, bukan tes, bukan ujian. Narasumber kita jadikan narasumber, kita tanya apa yang tidak kita tahu, atau kejadian atau masalah apa di masyarakat, terus pertanyaan dari itu jawabannya kita terima. Terkadang dijawab tapi nggak nerima, dijawab nggak puas. Kita nanya, ketika dijawab ya sudah, berarti memang literasinya, pengalaman dan pemahamannya di situ, dan tidak harus sama jawabannya dengan apa yang kita miliki. Terkadang kita memaksa orang lain harus sama jawabannya dengan kita. Narasumber kita hadirkan, jawabannya seolah ketika nggak sama dengan kita, oh ternyata narasumber itu nggak salah, nggak paham. Nggak gitu. Ketika narasumber menjawab dengan jawaban yang lain nggak sama persis dengan apa yang kita inginkan, ya tidak harus sama. Karena dalam persoalan fikih saja, satu soal bisa ada 10 jawaban,
dan 10 jawaban bisa untuk satu soal, atau bisa jadi 10 soal dengan satu jawaban. Jadi nggak harus sama. Buktinya ketika Rasulullah seringkali ditanya, contoh kecil aja, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ini satu jawaban. Tetapi Rasulullah, siapa yang nanya bisa jadi beda jawabannya. Ketika seseorang itu yang bukan ahli sholat, yang dibutuhkan adalah sholat, maka Rasul akan jawab amalannya adalah sholat. Ketika orang itu udah sholat ternyata nggak sedekah, dia pelit, maka bisa jadi Rasulullah jawabannya adalah sedekah paling utama. Jadi nggak bisa kita langsung harusnya sholat pak, bukan sedekah. Rasul terkadang menjawab berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan, karena Rasul sangat tahu kebutuhan orang ini apa. Ketika orang itu ahli mabuk misalkan, maka jawabannya adalah amalan yang paling utama adalah meninggalkan minum minuman keras misalkan. Nah, dengan satu soal jawabannya banyak sekali. Nah, kita masing-masing orang kan punya soal, punya masalah. Ketika bertanya pada seseorang dengan kapasitasnya, bisa jadi jawabannya nanti berbeda-beda. Kita yang sudah sholat, bisa jadi nanti jawabannya adalah amalan apa? Amalannya adalah khusyuk di dalam sholat, karena kita kurang khusyuk, karena masih ada yang bercanda misalkan, masih ada yang main-main. Nah, ini berkaitan rahasia. Al-haditsu bainakum amanah, ucapan, obrolan dalam sebuah komunitas, sebuah grup, kalau bisa jangan keluarkan dari komunitas itu, karena ini akan menjadi amanah. Obrolan di antara kita adalah rahasia yang harus kita jaga. Mulai dari sekarang, ayo, saya mengingatkan khususnya untuk diri saya dan teman-teman jamaah sekalian, al-haditsu bainakum amanah, ucapan, obrolan yang kita terima, yang kita dengarkan dalam sebuah grup, komunitas, kelompok, jamaah atau apapun itu, jangan sampai keluar kecuali yang bicara minta untuk disampaikan keluar. Fa'ibsa'u sirri khiyanah, dan orang yang menyebarkan rahasia itu adalah orang yang khianat, wa huwa haramun, dan itu haram. Idza kana fihi idrar, ketika nantinya memunculkan darurat atau bahaya, membahayakan. Tapi kalau tidak bahaya, tidak jadi masalah, tidak jadi soal. Tapi kalau sudah membahayakan, kalau disebarkan kemudian membahayakan, bukan malah memperbaiki, itu yang jadi bahaya. Tapi kalau kemudian kita sampaikan kepada haknya, maka untuk perbaikannya, maka boleh. Seperti tadi contoh misalkan, kita sama-sama karyawan misalkan, wajar ngeluh dengan kondisinya, kita sampaikan ke si bos dengan bahasa yang baik. Bos, ini sepertinya perlu ada perbaikan masalah gaji misalkan, masalah upah misalkan. Kalau ternyata memang ngasihnya sudah layak, berarti memang orangnya ini yang ahli ngeluh. Kecuali ngasihnya belum layak, kita sampaikan, oh ya, mungkin karena dia butuh buat ini, dia harus ada perbaikan jalan ini, dan perbaikan kinerjanya diimbangi dengan perbaikan salarinya, pemasukannya, sehingga akan nanti balance seimbang. Jangan sampai kita dituntut untuk rajin, dituntut untuk maksimal, yang mana kurang seimbang dengan apa yang dia dapatkan. Ini biasanya mempengaruhi jamaah sekalian. Baik, sementara itu saja. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam kitab Mau'izatul Mukminin, dalam bab lebih kepada tadi awalnya adalah keutamaan bulan Syawal dan apa yang kiat-kiat yang harus kita jaga, yang harus kita perbaiki, yang harus kita luruskan agar supaya ke depan kita akan semakin lebih baik. Kiranya saya kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita lanjutkan ngopi-ngopi jamaah sekalian, dan dari kami mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.